satu tiket film terkini. Memesan yang cukup hanya untuk satu porsi. Menyanyikan Kunto Aji. Pada minggu pertama, kelompok kami mendiskusikan proyek mulai dari menentukan masing-masing bidang untuk dikerjakan, menentukan judul penelitian, serta instrumen penelitian. Lalu, pada minggu kedua, kami memutuskan untuk langsung turun ke lapangan dan memulai wawancara kepada responden. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Desmika Marindo, akrabnya dipanggil Mika. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Nurani Fitri dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Holing Cynthia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulaika Kela Putri, saya dari Prodi Kimia, angkatan 2025, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Misha Litwina, saya berasal dari Fakultas MIPA, Prodi Kimia Murni dengan NIM H10312511030. Perkenalkan, nama saya Iren Manay Taslim, saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas MIPA. Perkenalkan, nama saya Restu Lukman Hanafi dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Fahril Ardin Saputra, Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Menurut saya, mungkin karena di jadwal perkuliahan ini yang nggak netap kayak di SMA. Misal kalau di SMA itu kan kita masuk jam 7 terus pulang jam 3. Tiap hari kan kayak gitu. Kalau di kuliah nih ada yang masuk jam 9, jam 8, atau mungkin jam 12. Kalau menurut saya yaitu terlalu melalaikan tugas. Mungkin di pergaulan dengan teman di kampus, terus teman di luar juga bisa mempengaruhi stres. Yang kedua tuh biasa kita kayak nggak paham itu kan tentang tugas, nah jadi kita banyak minta-minta sama teman, ya gitulah. Menurut saya yang pertama itu adalah terlalu banyak tugas. Kalau untuk mahasiswa baru tuh yang pertama mungkin susah menyesuaikan diri gitu, karena kan dari SMA ke kuliah gitu kan. Kayak itu juga kadang tuh ujian di SMA sama kuliah tuh beda, jadi tuh kayak jadi kaget juga kan, karena kan ujian di kuliah tuh ternyata lebih susah dan sistemnya juga lebih beda gitulah intinya dari SMA. Ada lagi? Terus tuh kadang apalagi kan kita anak rantau tuh kan, jadi kayak homesick gitu, kangen sama rumah. Jadi itu tuh jadi bikin tekanan juga dari diri kita gitu. Kalau menurut saya sendiri, yang sering saya alami sekarang itu sulit mengatur waktu sih, karena tuh kan kita banyak tugas sebagai mahasiswa baru nih, dan otomatis karena banyak tugas itu saya tuh begadang, terus saya kurang tidur, jadi tuh di situ sih manajemen waktu saya masih kurang banget untuk membagi waktu mengerjakan tugas dengan membagi waktu untuk istirahat. Jadi menurut saya ya itu permasalahan saya, sulit mengatur waktu. Seperti tugas kelompok di mana anggota kelompoknya tuh kayak kurang kompak gitu, jadi itu kayak bikin stres aja. Ada lagi Kak? Selebihnya sih kayak mungkin karena masih berbaut kan semester 1, jadi kayak masih tugas-tugas kuliah ini kan baru pertama kali agak bikin stres. Menurut saya sendiri itu yang paling utama adalah adaptasi dari lingkungan SMA ke lingkungan perkuliahan, karena pressure-nya itu sangat tinggi bagi saya, apalagi saya tuh keterimanya di prodi yang termasuk ke dalam plan B saya gitu. Jadi kayak ada rasa penyesalan gitu masuk ke prodi ini. Menurut saya aktivitas di malam harinya. Mengatur jadwal. Selain itu Kak, boleh disebutkan? Tidak menunda tugas, terutama. Selain dua hal tadi, apakah ada lagi? Untuk support system, saya selalu video call tiap malam sama orang rumah. Strategi saya yaitu yang pertama tidak menunda tugas, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga pola makan diatur dan dijaga, selebihnya pandai-pandai sendirilah. Strategi yang bisa saya terapkan itu yang pertama tidak menunda tugas. Oke, ada yang lain? Istirahat yang cukup. Faktor lainnya lagi Mbak?
Belajar memanajemen waktu. Mungkin yang pertama tuh belajar manajemen waktu, karena kan kita ini tugas banyak, jadi kayak jangan nunda-nunda tugas. Terus mungkin cari teman-teman juga, teman-teman yang bisa dukung gitu, jadi biar lingkungannya juga ngikut. Ada lagi nggak? Mungkin juga itu sering berpositif thinking, karena kan kadang tuh tekanan juga banyak kan dari kuliah, jadi karena pikiran berpengaruh juga untuk kita. Kalau menurut saya strateginya bisa dilakukan dengan cara belajar memanajemen waktu dengan baik. Jadi tuh saya belajar gimana cara saya membagi waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, dan untuk tidur. Kemudian saya bisa memprioritaskan tugas yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih mepet deadline gitu. Jadi yang lebih mepet deadline didulukan dikerjakan. Jadi ndak numpuk gitu tugasnya. Kita bisa mulai dengan manajemen waktu kita, kayak manajemen tugas, jadwal-jadwal kita saat di rumah dan saat kuliah. Jadi kayak setiap tugas kita tuh semuanya itu udah terjadwal, kita nggak perlu stres lagi. Seperti itu. Ada lagi? Ya mungkin juga bisa kalau tugas kelompok tadi ya mungkin kita bisa proaktif buat ngajak kawan-kawan kita kerja juga. Kalau menurut saya sendiri itu perbanyak teman yang dapat memberikan contoh yang baik kepada kita gitu, karena teman sendiri atau relasi itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada kita gitu, dalam menjalankan proses akademik. Mengatur waktu tidur yang cukup, Ada lagi? sama mungkin kurangnya begadang yang berlebihan. Kesan kami selama proses pembuatan proposal ini mungkin kesulitan dalam membagi waktu antara kami dan narasumber. Saat wawancara tuh, saat kami ada waktu, narasumber kami tuh tidak ada waktu atau sebaliknya. Nah itu kesan dari kami selama proses pembuatan proposal ini. Untuk pesannya sendiri, terutama untuk Bapak Mariadi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih selama berjalannya proses pembuatan proposal yang sudah membimbing kami dengan baik, dengan pokoknya selalu membimbing kami untuk membuat proposal ini dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing kami dari pembuatan proposal hingga kami membuat video. Mungkin cukup sekian kesan dan pesan dari kami ucapkan. Terima kasih.